Bukankah bahasa roh hanya akan berguna bagi jemaat jika disertai dengan penafsiran? Apakah bahasa roh tanpa penafsiran perlu dipertahankan dalam ibadah bersama? Bahasanya bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya. Saya aminkan itu 3 kali. Bagaimana kita tahu? Kita misalnya kita membeli satu kostum pakaian. Ya. Bagaimana kita tahu yang asli? Yang palsu, kalau yang asli pun kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita mau tahu membedakan yang palsu dengan yang asli, milikilah roh yang asli. Yang benar daripada Tuhan. Betul. Barulah kita tahu yang palsu itu bagaimana. Jadi jangan bilang palsu padahal di sendiri nggak tahu yang asli. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Baik, Shalom Holy Lovers. Kita bertemu lagi pada acara yang indah luar biasa ini. Kita akan berbicara tentang bahasa roh. Kita tahu bahwa bahasa roh itu sangat penting, tapi juga kita memahami bahwa bahasa roh itu sering juga kontroversi di banyak gereja. Ya, karena itu kita perlu juga memiliki pemahaman yang sama tentang bahasa roh itu. Nah, karena itu saya hari ini ditemani oleh Pastor Freddy SH Palit. Dia seorang magister teologi, gembala sidang di GPD Anugerah, dan sudah banyak sekali dia berkiprah juga di organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Majelis Daerah, dan terakhir jadi penasehat Majelis Daerah Sumatera Utara Aceh hingga saat ini. Selamat sore, Pastor Freddy Palit. Ya, Om. selamat sore Pak Uluan. Terima kasih ya Bapak Uluan. Saya berada di sini sesuatu yang sangat baru untuk saya selama hidup saya. Biarlah ini menjadi satu berkat untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik, Pastor. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, ini yang pertama, bisa Pastor jelaskan dulu apa itu sebenarnya bahasa roh itu? Ya, terima kasih. Ya. Bahasa roh adalah satu istilah gerejawi yang sangat populer dan sangat dikenal oleh semua gereja. Siapapun gereja manapun, terlebih lagi personal hamba-hamba Tuhan sangat mengenal istilah ini. Sangat populer dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, warga jemaat pada gereja tentang bahasa roh. Nah, pertanyaannya, apa itu bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh itu dalam teks aslinya Ya. kita kenal tentang glossolalia. Ya. Glossolalia ini sesungguhnya dalam teks Yunaninya itu adalah 2 kata yang berbeda artinya. Yaitu glossa itu artinya lidah, sementara lalia itu yang berasal dari kata laleo itu artinya ucapan, bahasa. Sehingga kalau kita katakan glossolalia itu dalam gabungan 2 kata Yunani ini itu berarti bahasa lidah. Oh ya, jadi bahasa lidah. Bahasa lidah karena diucapkan lewat lidah kita. Ya. Tetapi saya ingin untuk menjelaskan beberapa poin tentang yang berkaitan dengan bahasa roh di dalam Perjanjian Baru. Ya. Setidaknya hanya untuk menjadi satu wawasan, bahan perenungan kita sekalian. Yang pertama kali itu istilah ini atau pengertian, faham ini itu dimulai dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum dia naik ke sorga. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17, dia sendiri yang mengatakan segala tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, termasuk di dalamnya berkata-kata dalam bahasa baru. Yang di dalam bahasa teks aslinya berbahasa baru itu disebut dengan lalesousin, kainas. Artinya berbahasa lidah. Itu artinya. Ya. Lalesousin dalam teks Yunaninya dari Markus 16 ayat 17 itu artinya berbahasa lidah. Lalu kemudian
kita melompat ke Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, di mana di situ disebutkan dalam TBI berbicara dalam bahasa lain. Dalam teks Yunaninya itu disebut lalein eterais. Lalein eterais. Lalein itu ya, ya. berasal dari kata laleo, Laleo, ya. yang artinya ucapan, Ucapan. bahasa. Sementara eterais itu artinya lain. Oh iya, jadi Lain dan juga berbicara bahasa lain. bahasa lain. Nah, Tetapi eterais itu berarti juga asing, bahasa asing. Itu apa yang maksudnya itu asing bagi kita gitu ya? ya Nah, sangat sangat dekat dengan kita, asing bagi kita. ya. Jadi dalam lalein eterais itu berkata-kata dalam bahasa lain atau bahasa asing. Lalu kita maju lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 46. Di sana disebutkan tentang lalauton glosais, Ya. yang artinya mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Itu semakin jelas dari glosalalia sampai kepada lalauton glosais, sudah sampai pada pengertian yang kita inginkan, yang kita cari memang apa itu bahasa lidah. Jadi dua kata itu tadi ada bedanya atau enggak itu, Pastor? Lalu masih ada lagi yang saya Nah. ingin tambahkan di sini. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Dia bicara juga hal yang berkaitan, di mana di sana dikatakan ela laon te glosais. Artinya berkata-kata dalam bahasa lidah. Berkata-kata dalam bahasa lidah. Jadi kalau kita runut ini dari Markus pasal 16 ayat 17, kemudian melompat kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, lalu melompat lagi pada Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 46, dan kita sampai kepada Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 itu, maka dapat kita simpulkan apakah itu bahasa roh, itu sama dengan bahasa lidah. Oh, baik, baik, Pastor. Berarti yang jelas bahwa bahasa roh atau sama juga tadi dengan bahasa lidah itu begitu banyak referensi yang kita dapat di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, gitu Pastor ya. Ya, benar. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Harus kita memahami bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Nah, baik, ini luar biasa ini Pastor. Berikutnya, apa perlunya sih atau gunanya orang Kristen berbahasa roh? Apakah berbahasa roh adalah sesuatu yang perlu dikejar oleh orang percaya? Tentu itu satu hal yang ya, karena 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 dia katakan pertama kejarlah kasih itu Ya. dan usahakanlah untuk mendapat karunia roh. Wah. Salah satu karunia roh di dalam kalimat ini adalah bahasa roh. Bahasa roh. Usahakanlah. Mengusahakan diri gitu ya. Nah, Jadi terus? sangat saya berkata iya dari apakah perlu dikejar? Iya. Karena Wah. dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 1 itu, usahakanlah. Saya kira kita bisa mengerti bahwasanya roh itu kita tidak bisa diam untuk dapat menerima bahasa roh itu. Kita harus ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar kita. Sedapat mungkin kita berusaha sampai kita bisa sungguh-sungguh mendapatnya. Nah, pertanyaan pertama di dalam pertanyaan ini, apakah perlu kita atau warga gereja itu memiliki dan berbahasa roh? Sangatlah perlu. Kita bicara saja logika kita yang terbatas ini. Di Ya. kepala kita kan logika kita hanya sebesar kepala kita. betul. Tidaklah mungkin roh yang maha sempurna, yang juga adalah Allah sendiri, lalu memberikan karunia bahasa roh, tetapi tidak ada gunanya. Betul, ya. Sebodoh itukah roh itu memberikan karunianya yang maha penting, tetapi tidak perlu.
Bukankah itu sama dengan istilah dalam satu kalimat lain dalam kitab suci Perjanjian Baru, membuang mutiara ke kandang babi. Kandang babi, iya. Jadi apa artinya mutiara itu bagi ternak babi itu? Tentu saja tidak ada artinya. Nah, apakah sebodoh ini Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh kepada gereja-gereja yang sedemikian besar di dunia ini, tetapi tidak ada gunanya? Ya, itu tadi. Ternyata begitu banyak ayat-ayat yang mendukung tentang bahasa roh itu. Artinya itu sesuatu yang sangat penting. Jadi Iya. ini luar biasa. Nah, kita lanjut lagi, Pastor. Ada pertanyaan berikut lagi. Apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbicara bahasa roh? Kalau saya berpendapat, justru dipenuhi Roh Kudus itu syarat satu-satunya orang berbahasa roh. Ya. Bagaimana dia berbahasa roh kalau roh sendiri tidak ada Ya. dalam dirinya? Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berarti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Nah, kalau dia bicara Roh Kudus, sementara Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, bukankah itu sama dengan sebuah merek dagang yang besar-besar? Ini toko emas, tapi di Ya. dalamnya tidak ada emas. Betul. Apalah artinya dia bicara Roh Kudus tapi tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi sangatlah penting bahwasanya orang yang berbahasa roh itu memang haruslah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, iya. Oke. Nah, Akan terjadi banyak kekeliruan terhadap praktek berbahasa roh apabila orang tidak dipenuhi Roh Kudus. Jangan-jangan yang memenuhi dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus lagi itu ya. Ini akan jauh menyimpang daripada maksud Allah yang sesungguhnya. Betul. Ya. Nah, lanjut lagi, Pastor lagi. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa dulu bahasa roh ada karena belum ada panduan iman yang jelas. Saya mengkritisi, Iya. akan pertanyaan ini nih. Dulu belum ada Nah, itu. cukup panduan iman. Iya. Betulkah ini? Saya katakan tidak betul. Ah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar. Kenapa? Alasan saya satu, bahwasanya pada dulu itu guru iman itu bukan manusia biasa yang terbatas macam kita, tetapi guru iman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Iya. Betul. Bukankah tidak cukup panduan iman daripada seorang guru yang sempurna yang adalah Tuhan Yesus Kristus? Jadi tidaklah sangatlah keliru apabila kita katakan tidak cukup panduan iman pada zaman dulu. Panduan iman zaman sekarang itu manusia yang mengajar iman pada warganya, pada gerejanya. Sedangkan dulu yang mengajar iman itu bukan manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang maha tahu, present, maha ada, omnipoten, maha kuasa, omniscient, maha tahu segala-galanya. Karena ada pastor yang bilang kan bahasa roh sudah lenyap dan tidak ada lagi, nggak diperlukan lagi gereja masa kini. Jadi bagaimana kita menanggapi ya kan? Ada pendapat-pendapat Saya berpendapat seperti itu. Ya, Pak Uluan, saya Ya. berpendapat ini tafsir yang tidak cukup, berlebihan, Nah, tidak pada tempatnya. Iya, Tafsir 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 memang tidak bisa dipungkiri. Kita buka Alkitab. Ayat 8 itu berkata, kasih tidak berkesudahan. Ya. Bahasa roh berhenti. iya. Nubuat akan tidak ada lagi. Nah, kata berhenti di sini sebenarnya apa maksudnya? Apakah tiba-tiba orang memahami ini artinya sudah nggak perlu lagi sekarang? Menurut saya ayat 8 itu tidaklah serta-merta memberitahukan kepada kita, apalagi si penafsir yang dimaksud dalam pertanyaan ini, bahwasanya bahasa roh itu sudah lenyap. Nah. Itu adalah sesuatu yang sangat keliru kalau menurut saya. Iya. Karena apa? Karena gereja itu adalah tanggung jawab penuh daripada Roh Kudus. Yang melahirkan gereja dari Kisah Rasul pasal 2 adalah Roh Kudus. Dan dia yang bertanggung jawab terhadap gereja itu
sampai pada gereja itu menjadi sempurna adanya. Ya, betul-betul. Dan kita juga Jadi percaya dia bahwa tidak akan ya, berhenti bekerja dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk gereja sampai gereja itu sempurna. Karena Alkitab pun dalam 1 Korintus 14 sudah katakan, kalau yang sempurna sudah datang, memang semua yang lain itu akan lenyap. ya, Tapi tunggu tiba waktunya yang sempurna itu datang. Tapi sekarang yang sempurna itu belum datang. Yang ada adalah yang belum sempurna. dan Jadi kita sedang proses penyempurnaan. sementara Iya. sementara bahasa roh yang adalah bagian daripada karunia roh itu adalah sesuatu perlengkapan gereja yang diamanatkan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Ya. Di mana 5 jawatan itu diangkat oleh Tuhan Yesus kepala gereja untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk membawa gereja tubuh Kristus itu kepada kesempurnaan, Kesempurnaan. kedewasaan penuh dan pengenalan kepada anak Allah. Itu adalah kesempurnaan daripada gereja. Sebelum gereja sempurna, Roh Kudus tidak akan berhenti dan bahasa roh tidak akan pernah hilang. Berarti saya kutip tadi kata-kata yang penting tadi, berarti bahasa roh adalah satu alat juga bagi Roh Kudus untuk menyempurnakan gereja. Gitu kira-kira Pastor ya? Ya, sangat benar, Ya, sangat benar. betul. Karena roh itu adalah satu pribadi yang sangat agung dan luar biasa sempurna. Amin, Dia amin. punya 2 manifestasi. Ya. Roh itu punya 2 manifestasi yang sangat jelas sekali sampai hari ini. Manifestasi yang pertama adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 23. Buah roh ini adalah pemberian Roh Kudus untuk membangun perilaku karakter. Karena Ya. makanya disebut dengan buah roh. Ya. Karakter. Sungguh karakter itu justru menjadi hal yang utama dan yang pertama di dalam segala hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Karena kalau seseorang memiliki semua karunia Roh Kudus tetapi tidak berkarakter Roh Kudus, Yesus katakan sendiri, Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, aku tidak kenal kamu, nyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Wow. Itu yang didapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23. Ayat 22 berkata, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bernubuat, menyembuhkan, melakukan mujizat. Kalau kita datang pada 1 Korintus pasal 13, itu adalah karunia-karunia. Tetapi Ya. kenapa dalam ayat 23 Yesus katakan, sekarang aku berterus terang kepada kamu, aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan. Hai, nyahlah engkau, nyahlah kamu daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi sangatlah logis orang yang berkarunia tetapi di satu pihak dia berbuat jahat sekaligus. Apakah ada kemungkinan yang seperti yang Pastor katakan itu tadi? Bukan saja ada kemungkinan, itu sudah ada contohnya. Contohnya, Sudah ada contohnya. Dia kalau sudah ada contohnya berarti sangat fakta. berarti dia dipenuhi Roh Kudus tapi tidak memberikan buah Ya. Roh Kudus itu Ya. tadi. Oke, contoh yang saya mau sampaikan. Saya akan tarik ke belakang jauh sekali. Ada di belakang kita jauh ada 2 nama yang sangat populer bagi gereja. Yang pertama adalah Simpson. Ya, Simpson itu adalah orang hebat yang kalau dalam segi karunia itu adalah luar biasa. Yang tidak ada pada orang lain, ada pada dia. Tetapi Simpson hanya hebat dalam karunia, tetapi Ya. sangat jelek, sangat buruk dalam Perilaku. karakter. Sudah kita lihat Karakter. semua karakternya itu adalah orang yang sangat buruk, tidak menjadi contoh untuk gereja pada masa ini. Ya. Orang kedua yang kita juga jadikan contoh adalah yang bernama Salomo. Siapa yang tidak tahu tentang Salomo? Seluruh kerajaan-kerajaan besar di dunia pada masa itu, kerajaan Asyur misalnya, sangat mengenali siapa Salomo. Orang yang paling pandai di dunia. Dikatakan oleh firman Allah, tidak ada orang yang lebih pandai daripada dia sebelumnya dan sesudahnya. Itu adalah keluar biasaan daripada Salomo. Tetapi kemudian kita tahu Salomo adalah ternyata orang yang pada akhirnya orang paling jelek, paling buruk dari segala laki-laki di dunia. Salomo adalah orang paling buruk. Padahal namanya Salomo itu adalah
damai sejahtera, ketentraman, tetapi ternyata hanya pengalaman sebentar saja. Hanya karena karakter itu tidak muncul tadi ya. Kembali pada apa yang saya sudah katakan tadi, buah roh itu adalah pembangunan karakter. Pengkhotbah pasal 2, pasal 2 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-12, kita mendapatkan di sana bagaimana ada 11 kali Salomo berkata, aku melakukan ini, aku yang melakukan ini, aku yang berprestasi. Benarkah aku yang melakukan ini? Benarkah aku yang hebat? Benarkah aku yang berprestasi? Omong kosong. Itu omong kosong, itu sesuatu yang sangat tidak benar. Tuhan yang membuat dia berhasil, bukan dia yang membuat dia berhasil. Hanya Tuhan. Sekiranya Tuhan tinggalkan dia 1 tahun saja, semua pekerjaannya akan hancur melulu. Betul. Berarti saya dapat hal yang luar biasa ini. Bisa orang dipenuhi Roh Kudus, tetapi karakter yang digambarkan tadi oleh Galatia pasal 5 ayat 22-23 harus ada juga dalam kehidupan kita. Betul gitu Pastor ya? Berarti ada 2 hal yang harus seimbang. Iya. Karena kenyataan di Alkitab ada orang yang punya karunia tapi karakternya hancur-hancuran. Gitu ya Pastor ya? Buah roh adalah karakter hidup, perilaku. Sebenarnya itulah yang sesungguhnya kita, khususnya kita hamba Tuhan, itulah kualitasnya. Hamba Tuhan itu ada dalam karakter. Bukan dalam karisma. Banyak orang pengkhotbah, gereja-gereja, pendeta-pendeta, pengkhotbah, penginjil yang melakukan tanda mujizat, tetapi karakternya sangat buruk. Ada orang gini bilang, Pastor, karunia yang membawa kita melambung tinggi, tapi karakterlah yang membuat kamu tetap di sana. Gitu, kira-kira. Ada yang bilang seperti itu. Kita bisa mengatakan ya untuk itu, tapi bahkan lebih daripada itu. Daripada itu. Tidak cukup. Saya kira kalau saya katakan dengan kepala saya yang kecil ini, mungkin 10 kali, bahkan 100 kali dari itu bisa terjadi oleh karena karakter yang mendukung seorang pelayan, seorang warga gereja, seorang anggota jemaat, seorang hamba Tuhan, siapapun kita. Karakter itu adalah menjadi kualitas hidup kita, pelayanan kita. Baik kalau karakter kita baik. Jadi artinya kejarlah karunia-karunia itu, tetapi karakter pun harus diperbaiki terus-menerus. Gitu ya Pastor. Baik. Luar biasa pemirsa dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Tapi masih ada lagi Pastor. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Bukankah bahasa roh hanya akan berguna bagi jemaat jika disertai dengan penafsiran? Apakah bahasa roh tanpa penafsiran perlu dipertahankan dalam ibadah bersama? Nah, saya bicara dulu dengan pribadi saya sendiri, berpendapat dalam pendapat pribadi. Ada penafsiran dari bahasa roh atau tidak ada penafsiran, bagi saya bahasa roh 100% adalah berguna, tetap diperlukan oleh gereja. Karena selama gereja itu ada, bahasa roh itu tetap diperlukan. Meskipun tidak ada yang menafsirkan. Memang dalam penggunaan bahasa roh, Paulus sudah katakan, kalau bisa berdoalah supaya yang berbahasa roh ini juga akan sekaligus menafsirkan bahasa roh. Tetapi kalau tidak bisa, tidak diberikan Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh, maka Paulus katakan berdiam diri, diam, jangan ngomong, jangan bicara, jangan paksakan untuk menafsirkan kalau memang tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Karena itu adalah satu karunia tersendiri tentang menafsirkan bahasa roh. Berarti yang jelas perlu, ya kan? Tetapi rupanya ada yang disebut dengan karunia bahasa roh itu ketika itu disampaikan oleh seseorang, artinya kan dia mengandung pesan kepada orang lain. Dan ketika tidak ada yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, memang kita berkata bahwa kita juga bisa berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pemahaman. Tetapi kalau
toh juga tidak ada diberikan kepada kita. Nah, di situ seperti pastor bilang, ya lebih baik dia berdiam diri gitu ya. Nah, artinya perlu, ya kita setuju dengan itu. Nah, berikut ini pastor. Bukankah dalam 1 Korintus 14 ayat 27, Rasul Paulus membatasi penggunaan bahasa roh pada 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Lalu mengapa di banyak gereja aliran Pentakosta dan karismatik pada umumnya semua jemaat dipersilahkan, bahkan didorong untuk berbahasa roh? Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Kan didorong lagi, ayo berbahasa roh gitu. Sebenarnya 1 Korintus 14 ayat 27, Paulus tidak membatasi penggunaan bahasa roh, Ya. akan tetapi mengatur, menata bagaimana teknis berbahasa roh di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Karena dalam pasal 14 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-39 dan 40, ayat 39 berkata, jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ayat 40 dia memberikan satu penjelasan. Tetapi biarlah semuanya berjalan dengan sopan dan teratur. Jadi itu berkaitan dengan yang dimaksud tadi tentang pembatasan, bukan membatasi, Ya. melainkan mengatur. Pengaturan ya. Nah, Paulus Kata dia hamba penting Tuhan. itu. Dia hamba Tuhan, dia punya tanggung jawab rohani untuk mengatur jemaat untuk berbahasa roh. Bisa mungkin di Lalu kemudian tambahan daripada itu, pasal 14 1 Korintus 14 ayat 33. Di situ dikatakan Allah tidak menginginkan kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ini berkaitan dengan pengaturan tadi. Kalau tidak diatur berarti bukankah tidak mungkin akan terjadi kekacauan. Nah, kalau terjadi kekacauan itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Tuh, mungkin perlu diatur juga ya. Memang harus diatur. Bukannya perlu, memang harus diatur. Ya. Jadi Tuhan menginginkan keteraturan. Keteraturan. Bukan pembatasan Bukan ya. membatasi. Oke. Kalau dalam pertanyaan berikut, kenapa orang atau gereja aliran Pentakosta atau karismatik pada umumnya mempersilahkan bahkan mendorong orang untuk berbahasa roh? Nah. Karena berbahasa roh itu berguna bagi setiap orang yang menjadi jemaat Pentakosta dan jemaat karismatik. Kita berangkat dari 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Kepada Allah. Kenapa kita tidak mendorong jemaat kita berapapun jumlahnya untuk berdoa dan berkata-kata kepada Allah? Dan kedua, ayat yang masih ayat 2 itu 1 Korintus pasal 14, berkata-kata kepada Allah yang mana dia mengatakan hal-hal yang rahasia. Rahasia yang hanya Tuhan yang tahu apa isi rahasia yang ada di dalam bahasa roh itu. Itu yang kita dorong untuk jemaat supaya dia juga menyatakan bahasa roh itu. Mengapa? Nah, saya kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Di sana ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9, orang-orang Yahudi diaspora yang sudah merantau ke berbagai daerah ada di Yerusalem pada hari Pentakosta mendengar para murid berbicara dalam bahasa roh. Mereka berkata, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka berbicara dalam bahasa asal kita? Mereka berkata-kata untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar. Nah, kita ambil poin ini. Bahwasanya berkata-kata dalam bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah, mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu satu. Kedua, Kisah Rasul pasal 10 ayat 46. Di mana dikatakan orang berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh. Dan disebutkan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Di dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari itu disebut mereka memuji kebesaran Allah. Patutkah kita melarang jemaat kita untuk berhenti memuliakan Allah,
untuk memuji-muji kebesaran Allah. Maka kalau gereja Pentakosta dan gereja karismatik mendorong jemaatnya sebanyak mungkin untuk berkata-kata dalam bahasa roh, sangatlah indah, sangatlah positif. Oleh karena mereka itu memuji Allah dalam bahasa roh itu. Mereka Amin. menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang Ya. besar di dalam bahasa roh itu. Kenapa kita mesti larang? Padahal pasal 14 1 Korintus 14 ayat 39, janganlah ada orang melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Ini saya menyampaikan peringatan, beberapa peringatan dalam firman Tuhan untuk kita semua. Semoga bukan untuk menghakimi orang, tetapi untuk sekedar renungan kita masing-masing. Ya. 1. Efesus pasal yang keempat ayat 30. Firman Tuhan berkata, jangan kita mendukakan roh. Roh, ya. Itu 1. 2. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Jangan padamkan roh. Ya. Ketiga, Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Kasus Ananias dan Safira. Petrus berkata, jangan mendustai Roh Kudus. Ya. Berarti orang bisa mendustai Roh Kudus. Lalu kemudian yang kelima, Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 32. Ya. Di mana orang yang menghujat anak Allah bisa diampuni. Ya. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau orang menghujat Roh Kudus berarti meniadakan pengampunan selama-lamanya. Bagaimana kita akan selamat kalau kita tidak diampuni? Tidak akan ada di antara kita yang masuk surga. Siapapun gereja kita, Pentakosta apa, karismatik apa, tidak ada yang masuk surga kalau dosa kita tidak diampuni. Kenapa? Karena dosa itulah yang membawa maut. Kata Roma pasal 6 ayat 23. Kalau dosa tidak diampuni, bagaimana kita berharap akan masuk surga kalau dosa kita tidak diampuni? Sementara kalau menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Berarti tidak masuk surga. Itu Pak Oluan. Ya, jadi yang dimaksud di sini artinya kita harus meluaskan pekerjaan roh itu gitu ya. Kita bukan membatasi pekerjaan roh, tetapi mengatur menata. supaya ditata Teratur. dengan baik gitu ya. Baik, masih ada lagi Pastor. Ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan bahwa bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Justru nubuatlah yang menjadi tanda bagi orang yang beriman. Bagaimana Bapak memaknai ayat ini jika justru bahasa roh dikaitkan dengan orang yang tak beriman? Kita lihat konteksnya yang sesungguhnya. Ya. Sebelum kita datang ke ayat 22, Ya. baca ayat 21. Nah, Ayat 21 itu mengutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 28 ayat 11 dan 12. Nah, kita lihat saja dari perkataan ini. Bahwasanya bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya. Saya aminkan itu 3 kali. Namanya orang beriman. Untuk apa dikasih tanda yang bagus-bagus? Nah. Kasih dia tanda yang sekedarnya. Itu orang tidak beriman. Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Mereka biar dikasih orang-orang yang berbahasa asing, berbahasa roh, yang logatnya ganjil, biarlah itu jadi tanda untuk orang beriman. Itu akibat dari ketidakberimanan orang itu. Makanya dalam ayat selanjutnya orang beriman dikasih tanda nubuat, karena nubuat itu adalah menambah keyakinan dan membuat dia bisa menyembah Allah. ya. Makanya dia dikasih yang baik. Orang yang tidak beriman mungkin lebih buruk daripada itu, lebih bagus. Tapi orang yang beriman kasih yang lebih bagus lagi. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Orang beriman seperti kita, pasti Tuhan kasih yang terbaik, tanda-tanda yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita tidak beriman, sudah sepatutnya jangan kita ngeyel, kita sudah sepatutnya menerima tanda yang tidak pada tempatnya. Kalau kita tidak beriman, jadi untuk itu berimanlah yang sepenuhnya, yang sesungguhnya, supaya kita tidak menerima hanya sekedar tanda yang kita tidak tahu, tetapi menerima tanda yang mendorong kita, iman kita didorong maju kuat, sehingga kita akan dapat melayani dan menyembah Allah seperti dikatakan dalam 1 Korintus 14. Begitulah Bapak Allah. Ya, berarti memang Tuhan juga punya tujuan khusus untuk yang disampaikan itu tadi Pak ya.
Iya. Nah, baik. Apakah bahasa roh bisa diajarkan? Nah, ini kan sering jadi kontroversi di tempat kamu ngomong gini aja, gini nanti kamu penuh Roh Kudus. Iya. Nah, gimana itu, Pastor? Begini Pak ya, di dalam Alkitab kita tidak menemukan satu kata, satu kalimat pun bahwasanya bahasa roh itu bisa diajarkan. Yang kita tahu dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 4, ayat 8 sampai ayat 11, bahasa roh itu adalah karunia. Ya, Itu adalah pemberian. ya, Yang dalam bahasa Yunaninya itu adalah karismata. Pemberian secara cuma-cuma. Itu pemberian, jadi tidak bisa diajarkan. Saya hamba Tuhan, saya sangat tidak etis untuk mengajarkan bahasa roh. Bagaimana kita mengajarkan bahasa roh? Bahasa kita sendiri pun kita masih belum sempurna. ya. Nah, kalau seandainya begini, bahasa roh yang satu orang ini dengan yang lain itu bersamaan, apakah itu bukan karena satu bahasa atau bagaimana itu? 1 Korintus pasal 12 itu patokan kita. Semua pelayanan, semua manifestasi Roh Kudus dikerjakan oleh Roh yang satu. Amin. Yang sana bicara begini, Roh yang sama dengan Roh yang berbicara di sini. Itu Roh bukan yang urusan satu, kita, ya. seluruh dunia berbicara beda. Itu tetap dari Roh yang satu. Tidak ada beda, tidak ada 3 roh, tidak ada 2 roh, hanya satu roh. Yang penting dari roh yang sama. Iya. Mau ucapannya sama, itu bukan urusan kita, kira-kira gitu ya, Pastor. Tidak ya? perlu dipersoalkan. Betul. Karena Ya. rohnya, sumbernya sama Ah. kok. Satu. Ya Oke. saya terlalu semangat, maaf kalau saya Bagus. terlalu Nah, emosional. Ini nampak mulai keluar ilmunya. Baik, ada lagi. Ini mungkin yang terakhir ini ya. Bagaimana membedakan bahasa roh yang berasal dari Roh Kudus dengan bahasa roh buatan, tiruan, hanya karena kebiasaan ataupun produksi dari daging kita gitu. Saya ya. mengatakan begini ya Pak ya. Kalau kita tahu bahasa yang palsu atau yang tiruan, ketahuilah milikilah bahasa yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita tahu? Misalnya kita membeli satu kostum pakaian. Ya. Bagaimana kita tahu yang asli, yang palsu, kalau yang asli pun kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita mau tahu membedakan yang palsu dengan yang tidak, dengan yang asli, milikilah roh yang asli. Yang benar daripada Betul, Tuhan. betul, Barulah kita tahu Nah. yang palsu itu bagaimana. Jadi jangan bilang palsu padahal di sendiri nggak tahu yang asli gitu ya. Tidak tahu dan tidak punya. Tidak punya, nggak mengalami. Betul ini satu hal yang luar biasa. Jadi jangan langsung juga menjudge atau menghakimi. Ini palsu ini. Sekarang miliki dulu yang asli, gitu ya. Alami dulu Roh Kudus itu sendiri. Benar sekali. Baru kita tahu mana yang palsu ya. Baik. Oke. Yang terakhir ini, Pastor. Ya, berikanlah closing statement-nya tentang bahasa roh ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Oluan. Ya. Sesuai dengan petunjuk daripada firman Allah, bahwasanya gereja itu hanya ada hidup, bertumbuh, berkembang sampai pada kesempurnaannya hanya oleh Roh Kudus. Jadi sekarang ini biarkanlah Roh Kudus terus bekerja. Ya. Maka itu dalam kembali ke 1 Korintus 14 ayat 39, jangan ada orang melarang orang berbahasa. Biarkanlah roh itu bekerja, berbicara, beracara dimanapun, di gereja manapun, di kelompok komunal manapun. Biarkanlah roh bekerja. Karena apa? Satu hal yang tidak bisa tidak, Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja sebelum dia menyelesaikan tugasnya untuk menyempurnakan gereja. Kalau gereja sudah sempurna, memang firman Allah sendiri pun katakan, maka semuanya akan berhenti. Karena firman Allah katakan, kalau yang sempurna sudah datang, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi kita biarkanlah Roh Kudus itu ada, bekerja, berkarya, sampai dia membawa kesempurnaan pada gereja itu sendiri. Amin. Demikianlah yang saya dapat katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita Pak Oluan dan para rekan. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Ini terima kasih banyak Pastor, luar biasa. Pasti ini akan jadi berkat luar biasa bagi pemirsa kita yang selama ini mungkin ragu atau berada di persimpangan jalan karena begitu banyak pemahaman-pemahaman sekarang dari media-media, dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang jelas ini memberi pencerahan yang luar biasa, pasti jadi berkat bagi kita. Nah, Holy Lovers semuanya, kita sudah mengikuti tadi talk show yang luar biasa bersama hambanya, Pastor Freddy S. Palit, Magister Teologia. Dan saya yakin sudah jadi berkat luar biasa bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat, semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat, semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat